anjuran di dalam syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan orang soleh dan soleha, atau menerima mereka atau menikahkan mereka. Kita menikah dengan mereka atau kita menerima mereka untuk menikah dengan anak-anak kita, saudara kita dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Al-ayah. Dan nikahkanlah atau menikahlah al-ayama, orang-orang yang masih sendirian di antara kalian, dan orang-orang saleh. Artinya dari orang-orang saleh, dari hamba laki-laki dan hamba perempuan. Ya. Ini ada perintah, dan kita juga tahu bagaimana wasiat baginda Nabi SAW kepada setiap wanita untuk mendahulukan agama suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam takun ya in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun fil ardi ya kabir." Kalau telah datang kepada kalian, hai ayahnya wanita walinya dan hai wanita muslimah, laki-laki yang kalian sudah ridhoi akhlak dan agamanya, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Juga wasiat Nabi SAW kepada setiap laki-laki, tadi itu kepada wanita. Tunkahul mar'a li arba'ah, wanita dinikahi karena 4, umumnya karena 4 hal. Limaliha karena kekayaannya, lihasabiha karena keturunannya, wali maliha ya, karena hartanya, di jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Fadhfar bizatid din taribat yadak. Tapi dahulukan yang beragama, hidupmu akan bahagia. Jadi memang kita disuruh menikah atau ya, kita menikah atau kita menerima lamaran orang-orang yang soleh dan soleha. Ini bagian dari syariat. Ini fasilitas buat mereka, gitu kan? Dan saya yakin semua orang faham. Kalau anak kita dilamar oleh seorang hafid Quran misalnya, atau anak kita mau melamar seorang hafidah Quran, atau orang yang rutin sholat dan seterusnya, itu akan diberikan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah untuk diterima. Ada seorang wanita di daerah Bogor, teman-teman sekalian. Ini teman ayah saya yang menceritakan. Allah yarham, sudah meninggal beliau tahun lalu. Lebih tua dari ayah saya umurnya, sudah 80-an sekian. Tapi waktu kami lagi ngobrol-ngobrol pengalaman hidup, karena saya sering kalau duduk sama orang-orang tua, saya tanya pengalaman hidup mereka. Saya punya sebuah prinsip dasar dalam hidup saya, teman-teman. Saya berpegang pada pepatah yang berbunyi, pepatah bahasa Arab, terjemahannya begini. Orang yang lebih tua darimu 1 hari, dia lebih memiliki pengalaman 100 hari. Artinya pengalaman penting, gitu kan? Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup, maka apa yang pernah menjadi masalah buat mereka, kita tidak perlu terjerumus pada tempat yang sama atau masalah yang sama, karena mereka sudah tahu. Kalaupun kita kena, maka kita sudah tahu jalan keluarnya, bukan baru memikirkan. Berdiskusi dengan orang yang dewasa penting sekali, gitu. Salah satunya adalah saya coba bermusyawarah sempat berbicara tentang masalah pernikahan pada saat itu. Kemudian dia cerita, dia bilang, subhanallah, ada beberapa orang yang dia temani untuk dia bantu menikah. Ada 2 kisah. Yang pertama, seorang wanita di Bogor, dia bilang, saya pernah kedatangan, dia bilang, seorang tamu dari Perancis tapi aslinya orang Jazair, orang Afrika Utara, orang Muslim, turunan Arab tapi sudah warga negara Perancis, orang kaya raya, pengusaha. Dia datang, lalu saya ketemu di tempat teman saya, kata teman ayah saya ini, ketemu di tempat teman saya, ini perjuangan berlian di Jakarta, ketemu, nggak sengaja ngobrol-ngobrol. Terus kebetulan pengusaha dari Perancis ini bilang, saya mau melihat perkampungan Indonesia. Saya mau bawa bantuan, tapi saya mau kasih langsung. Masjid, mana yatim, orang susah, saya mau bantu langsung. Kata teman ayah saya tahu ada kampung yang terdekat di sini. Kalau dari Jakarta, ya daerah Bogor ada perkampungan yang saya tahu. Saya juga tidak ingat kampung itu, kecamatan itu namanya apa. Yang jelas diantarlah ke sana. Ringkas cerita, mereka sampai ke satu perkampungan yang cukup jauh. Masuk, kemudian ke daerah dalam ada masjid tua. Mampirlah, ketemu sama imam masjid, ngobrol-ngobrol gitu. Tak lama kemudian teman-teman sekalian, waktu mereka lagi ngobrol, lewat seorang wanita muslimah bercadar dari samping masjid. Waktu lewat, tiba-tiba si orang Perancis ini, muslim ini bilang, pengusaha ini, siapa orang itu? Kata si imamnya, itu wanita terbaik di kampung kami, satu-satunya wanita yang bercadar. Dan hampir tiap hari diolok-olok oleh anak-anak muda di sini. Siapa yang mau menikah sama kamu bercadar, wajahmu nggak kelihatan, diolok-olok.
tapi tetap dia istiqomah. Apa kata si muslim Prancis ini? Saya mau lamar dia. Karena dia diolok-olok seperti itu, saya mau lamar dia. Datang ke rumah orang tuanya, lalu kemudian dilamar, menikah pada hari itu dan dibuat pesta yang besar lalu dibawa ke Perancis. Kuasa Allah mendatangkan kepada orang-orang yang beriman teman-teman jodoh yang baik. Allah mudahkan, itu bagian dari syariat. Beliau cerita juga pengalaman yang kedua, tentu banyak pengalamannya, semoga Allah rahmati beliau. Dia bilang satu waktu ada orang dari Malaysia datang, pengusaha juga, ketemu sama dia. Kemudian dia bilang dia ingin cari jodoh, ingin menikah. Rupanya orang ini duda, istrinya meninggal. Lalu kemudian orangnya berjenggot dan teman ayah saya ini tanya, apa alasannya antum pelihara jenggot? Orang Melayu bisa bahasa Indonesia. Dia bilang ini sunnah Rasulullah. Saya ingin jalankan karena ini sunnah Rasulullah. Baiklah, sambil dia bilang bercanda-bercanda kami jalan sama-sama. Masuklah ke satu apotek yang memang di apotek itu ada apotekernya seorang wanita. Yang wanita ini begitu dilihat oleh pengusaha dari Malaysia ini dia suka gitu. Karena memang teman ayah saya ini mau menunjukkan wanita itu, tapi secara diam-diam masuk ke apoteknya pada saat itu. Begitu ceritanya lah. Yang jelas dia bilang pada saat dia lihat sudah cocok, lalu kemudian teman ayah saya ini mencari alamatnya. Waktu sudah dapat alamat, maka didatangi rumahnya. Ngobrol-ngobrol, cocok, mau menikah gitu. Tadinya orang tuanya sempat ragu karena ini warga negara asing, kemudian duda, mungkin masih ada perlu dipertanyakan kenapa dan seterusnya. Tapi anak perempuannya tetap ngotot, ya sudah nggak apa-apa, kalau orang ini mau saya mau menikah. Lalu kemudian ditanya wanita itu, apa yang membuat kau tertarik sama orang ini? Dia bilang, saya tertarik justru karena jenggotnya. Kata teman ayah saya, subhanallah, orang ini niatnya memelihara jenggot karena sunnah Rasulullah SAW, dan itu adalah satu bentuk kesolehan, maka Allah mudahkan dia menikah. Dan seterusnya sekian banyak contoh dalam masalah ini.